Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Qal Ibnu Battah rahimahullah fi bayan sabab ijtima' kalimat salaf ala aqidah wahidah. Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah berkata ya, dalam penjelasannya tentang sebab bagaimana bersepakatnya kaum salaf di atas satu konsep akidah ya. Al-Imam rahimahullah berkata, "Falam yazal as-sadrul awwalu ala hadza jami'an." Ya, ini dalam bukunya Al-Ibanah. "Falam yazal as-sadrul awwalu ala hadza jami'an." As-sadrul awal di sini generasi pertama, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Masih mereka bertahan di atas konsep ini semua sama. Ya. Ala ulfatil qulub wa ittifaqil madzahib. Hati mereka satu sama lain bersatu, bersepakat mereka, okay? Pada pendapat-pendapat mereka semua bersepakat. Kitabullahi asamathum. Kitabullahi asmatuhum wa sunnatul Mustafa imamuhum. Kitabullah adalah penjaga bagi mereka dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai imam mereka. La yasta'miluna al-ara. Mereka tidak menggunakan pendapat-pendapat rasio. Wala yufazzi'un atau wala yafza'una ila al-ahwa. Tidaklah mereka berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasul dan mengambil hawa nafsu. Tidak. Falam yazalin nasu ala dzalik. Para manusia terdahulu bertahan di atas hal tersebut, atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal qulubu bi'ismah maulaha mahrusah. Dan hati-hati mereka pun dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga. Wan nufusu an ahwaiha bi'inayatihi mahbusa. Demikian pula hawa nafsu ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga ya, senantiasa tertahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa rahimahullah. Sungguh benar yang dikatakan al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Fa inna dinallahi wahidun la yakhtalif. Dikarenakan sesungguhnya agama Allah memang satu, tidaklah berbeda-beda. Qala subhanahu, Allah berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andai saja agama ini datang dari yang lain selain dari Allah, maka niscaya mereka akan temukan banyaknya terjadi ikhtilaf di dalamnya. Wa hadha tariq alladhi nad'u an-nasa ilaihi huwa awdahu turuq wa abyanuha wa aghnaha wa akmaluha. Dan metode ini yang dimana kita seru manusia kepadanya adalah metode atau jalan yang paling wadih, yang paling jelas, paling clear, paling obvious. Nggak ada buram-buramnya, jelas, mudah difahami. Ini manhajnya mudah difahami. Sampai datang masa-masa fitnah, di mana orang-orang yang bertito, gitu, yang dikira salaf, membawakan kaidah-kaidah yang memburamkan kaidah-kaidah yang tadinya udah jelas. Konsep-konsep, metode-metode yang udah obvious, yang udah sangat jelas, mudah difahami manusia sederhana. Didatangkan kaidah-kaidah yang entah dari mana. Akhirnya bingung manusia berhukum seperti apa, ragu dengan apa yang telah diyakininya selama ini. Demikianlah masa fitnah. Ya? Demikianlah masa fitnah yang terjadi. Metode ini yang kami seru manusia kepadanya adalah metode atau jalan yang paling jelas, yang paling terang, yang paling nyata, dan paling komplit. Tidak membutuhkan hal lain. Fa'anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang betapa jelasnya jalan ini. Konsep ini itu jelas. Karena ini hak.
Allah sederhanakan bagi mereka yang ingin memang mencari Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana, mudah dipahami. Rasul berkata, laqad taraktukum ala mithlil bayda. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat putih. Ini sangat jelas, terang. Di atas jalan yang sangat nyata. Lailuha kanahariha, saking terangnya bahkan malamnya seperti siangnya. Tuh. Ini ungkapan untuk mengungkapkan betapa terangnya gitu. Bahkan malamnya seperti siangnya. Saking terangnya jelas. La yazighu ba'di anha illa halik. Tidaklah berpaling dari jalan tersebut sepeninggalku kecuali pasti ia celaka. Yang jalan keselamatan cuma ada pada jalan itu. Jalan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih. Wa idza hawala al-mar'u takmilahu aw tazyinahu bima lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu fa innama ya'ruju bihim fi turuqat bal fi awdiyatil mahalik. Dan apabila seorang hamba mencoba menyempurnakan atau menghias-hiasi jalan tersebut, menambah-nambahkan dengan sesuatu yang Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam belum melakukannya, tidak juga para sahabatnya. Maka sesungguhnya dengan hal tersebut, hamba itu hanya akan membawa dirinya kepada jalan-jalan lain selain jalan yang hak tersebut. Akhirnya dia tergelincirkan dan terpalingkan dari jalan yang murni itu. Kenapa? Mulai membuka peluang-peluang, inovasi-inovasi, improvisasi-improvisasi di dalam agama yang Rasul sendiri dan sahabat tidak mengajarkannya. Akhirnya terpalingkanlah dia dari jalan yang hak itu kepada jalan-jalan yang lain, turuqat, jalan-jalan yang menyimpang. Bal fi audiyatil mahalik, bahkan dengan itu si hamba tersebut membawa dirinya kepada lembah-lembah kehancuran. Wa hadza alladhi sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bid'atul dhalalah. Inilah yang dinamai Rasul sallallahu alaihi wasallam bid'ah ad-dhalalah, bid'ah sesat. Ya. Bid'ah yang menyesatkan. Ya. Jadi kalaupun ada ungkapan dari ahli ilmu yang mengisyaratkan bahwa adanya bid'ah yang enggak sesat, gitu. Dari ahli ilmu ya. Ya. Seperti ini, al-bid'ah ad-dhalalah, artinya bid'ah yang sesat. Artinya begitu. Kenapa? Na'at man'ud, sifat mausuf ini kan gitu. Al-bid'atu ad-dhalalatu. Oke? Artinya bid'ah yang sesat. Oke? Oh, berarti kalau dibilang bid'ah yang sesat, ada dong bid'ah yang enggak sesat. Begitu kan? Iya dong. Nah, kita melihat siapa orang yang berkata ini adab yang paling standar di Ahlus Sunnah. Dan ini dilupakan oleh orang-orang yang katanya ngajinya adab doang. Tapi sebelah situnya pada somplak juga. Kalau dia adalah orang sunnah, ahlu sunnah, biasa menyuruh kepada sunnah, mengingkari bid'ah, menyuruh kepada tauhid, mengingkari syirik, maka maknanya arahkan kepada makna yang sesuai dengan kaidah-kaidah ahlu sunnah. Jangan ngejudge dia dari perkataan yang multi tafsir demikian. Paham? Ketika Syekh rahimahullah, hafizahullah berkata al-bid'ah ad-dhalalah, bid'ah yang sesat. Oh, berarti ya kan? Syekh Ramadan Al-Jazairi berkata akan adanya bid'ah yang enggak sesat, katanya begitu, yang hasanah. Jangan begitu, dia ahlu sunnah yang biasa mengingkari bid'ah. Arahkan maknanya kepada yang sesuai dengan kaidah ahlus sunnah. Gimana mengarahkannya dalam hal ini? Ayo, dalam hal ini maka kalaupun ada ungkapan-ungkapan dari para ulama, ahli ilmu atau imam tentang bid'ah yang diperbolehkan dan lain-lain, ini dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Bid'ah dari sisi bahasa. Ya, sebagaimana kemajuan teknologi, itu bid'ah nggak? Handphone, bid'ah nggak? Bid'ah. Lughatan, gitu kan? Secara etimologi. Iya kan? Pesawat terbang,
mikrofon dan lain-lain. Itu bid'ah yang baik sebenarnya. Tuh, dari sisi bahasa mah benar. Oke? Tapi ketika dibilang bid'ah yang sesat, maka semua bentuk bid'ah di dalam agama sesat. Gitu. Ya, nggak ada yang hasanah. Contoh mereka berhujjah dengan perkataan Al-Imam Izz bin Abdussalam, dan beliau adalah rahimahullah imam Ahlus Sunnah. Beliau membagi bid'ah kepada bid'ah yang haram sebagaimana 5 hukum. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Tuh. Oke? Al-Imam rahimahullah, oh berarti ada bid'ah yang wajib, ada yang sunnah dong. Nih, tuh. Faham nggak? Ada ungkapan-ungkapan beliau rahimahullah yang seolah-olah mengatakan adanya bid'ah yang dibenarkan di dalam syariat. Nah, arahkan maknanya kepada yang sesuai dengan sunnah. Bid'ah yang wajib, yang sunnah adalah bid'ah perkara-perkara yang dengannya seseorang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib. Maka bid'ah tersebut, wallahu a'lam, jadi wajib. Contoh, haji wajib nggak? Hah? Wajib. Bisa nggak seseorang naik motor haji? Naik kuda, naik onta haji, bisa nggak? Maka pada saat itu, ketika tujuannya wajib, wasilahnya jadi wajib. Wajib dia naik pesawat terbang, udah masuk akal aja deh. Terus mau buka perahu lagi pakai layar, nungguin angin lewat kayak zaman dulu. Kalau haji kan begitu zaman dulu, nungguin angin lewat, iya kan? Kalau udah haji udah nggak diharapin balik udah. Orang zaman dulu kan begitu, nungguin angin lewat hajinya. Iya kan? Makanya banyak orang Indonesia di sono dan bahkan beberapa jadi ahli ilmu, masya Allah. Nah, hajinya nungguin angin lewat, perahunya juga belum pakai mesin dulu mah. Iya kan? Nah sekarang seseorang untuk haji mesti naik apa? Dia mesti naik yang wajar, yang berjalan pesawat. Pada saat itu pesawat jadi wajib keberadaannya. Iya kan? Tuh, arahkan ke arah bahasa maknanya. Buktinya bukanlah Al-Imam Abil Izz Al-Hanafi membenarkan adanya bid'ah praktek sebagaimana dilakukan ahli bid'ah atau bid'ah akidah sebagaimana dibuat-buat ahli bid'ah. Bukan itu, buktinya. Suatu kali ditanya Al-Imam rahimahullah, ya Imam, bagaimana hukumnya habis salam sholat, seseorang mengusap mukanya, tuh. Terjadi gak? Atau habis doa terus usap muka, terjadi gak? Iya kan? Itu dari zaman dulu terjadi, bro. Ditanya sama Al-Imam, tuh, kalau bangsa yang doyan bid'ah hasanah sebagaimana yang mereka maksud, mereka akan bilang, iya itu baik, nggak apa-apa. Akan jawab gitu gak? Akan jawab gitu, tapi Al-Imam nggak menjawab demikian. Beliau rahimahullah menjawab, la yaf'aluha illa jahil. Tidaklah melakukan hal tersebut kecuali orang jahil. No. Dia nggak bilang itu bid'ah hasanah. Ketebak gak? Itu adab yang paling standar, ikhwah, awas. Dan ini dilupakan oleh kita. Ketika seseorang yang emang dia ahlus sunnah, zahirnya ahlus sunnah, nggak ada syubhat padanya. Sering dia mengingkari bid'ah, menyuruh kepada yang sunnah. Sering dia mengingkari kesyirikan, menyuruh kepada yang tauhid. Ideal gak? Ideal, udah. Kemudian dia mengungkapkan perkataan-perkataan yang maknanya, bisa jadi ditarik ke arah yang keliru maknanya. Maka adabmu adalah memenuhi hak saudaramu, dia ahlus sunnah. Fahami maknanya, arahkan sesuai dengan usulnya dia. Usulnya dia ahlu sunnah atau ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah yang ngomong, ya udah maknanya sesuai dengan yang emang usulnya dia. Emang dia ahli bid'ah. No, paham ya? Paham ya? Ini yang terjadi, kadang dilupakan. Bahkan perkataan yang harusnya nggak multi tafsir dipaksa-paksain. Ya, seolah-olah itu memaknai hal yang lain. Ini yang terjadi sekarang. Lucu. Ya, wallahu a'lam. Allahul musta'an. Jadi apabila seseorang mencoba berinovasi atau berimprovisasi di dalam jalan tersebut yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nambah-nambahin hal-hal yang baru yang bahkan Rasul dan para sahabat sendiri tidak melakukan demikian, maka dengan itu ia telah membawa dirinya keluar dari jalan tersebut dan masuk ke dalam jalan-jalan yang menyempal dari jalan yang hak itu.
Bahkan dengan itu dia telah membawa dirinya ke dalam lembah-lembah kecelakaan dan kehancuran. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam namakan bid'ah yang sesat. Walidzalika ishtadda nakiru salafus salih ala man yazidu fid din. Maka dari situlah dapat kita temukan banyak kerasnya pengingkaran para salafus salih atas mereka yang menambah-nambah di dalam agama, au yughil fihi bi ra'yih, atau ngobok-ngobok agama dengan pendapat-pendapat rasionalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Iyyakum wa mujalasah ashabir ra'i." Lihat pendapat perkataan para salaf memperingatkan dari para bid'ah dan ahli bid'ah. Iyyakum wa mujalasat ashabir ra'i. Umar bin Khattab Al-Mulham radhiyallahu anhu berkata, jauhilah oleh kalian kongko-kongko bersama para ashabur ra'i. Mujalasah yakni majlas, kongko, duduk-duduk. Jauhilah oleh kalian berduduk-duduk bersama para orang-orang yang mengikuti rasionya, tidak mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlur ra'i. Ini bid'ah yang terjadi di antara bid'ah awal yang terjadi. Yang dengan ra'yu tersebut mereka sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang bertentangan dengan dogma yang datang pada Al-Quran dan hadis. Ya, di antaranya adalah di mana mereka sampai kepada kesimpulan menafikan qadar. Itu berangkat dari ra'yu yang di situ syaitan masuk. Ya, menghindari dogma-dogma yang datang pada kitabullah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum mujalasat ashabir ra'i. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk bersama orang yang mengikuti atau mengekor ra'yunya. Fa innahum a'da'us sunnah. Sesungguhnya mereka adalah para musuh-musuh sunnah. A'yathum sunnah ayyahfadhuha. Ya, mereka begitu lemah untuk menghafal sunnah. Enggak kuat mereka menghafal sunnah, menjaga sunnah. Wa nasu wa tafallatat alaihim, mereka melupakan poin-poin yang datang pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafallatat alaihim al-ahadits ayya'uha, mereka banyak melupakan, yang pretelan dari mereka hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memilih untuk berhukum dengan ra'yunya. Wasu'ilu amma la ya'lamun, kemudian mereka ditanya tentang perkara-perkara yang mereka tak mengetahui jawabannya. Fastahya wa yaqulu la na'lam, dan kemudian mereka malu, minder untuk bilang kami enggak tahu. Itu malu mereka. Mereka akan jawab dengan pertimbangan-pertimbangan akalnya doang akhirnya, gitu kan? Fa'aftau bi ra'yihim, beranilah mereka berfatwa dengan ra'yu mereka. Fadallu wa adallu, semakinlah mereka sesat dan menyesatkan. Katsiran, banyak sesat dan menyesatkan. Wadallu an sawa'is sabil, mereka tersesat dari jalan yang lurus. Inna nabiyyakum lam yaqbidhu Allahu hatta aghnahu bil wahyi 'anil ra'i. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya nabi kalian tidaklah diangkat oleh Allah kecuali telah Allah sempurnakan dengan wahyu sehingga tak butuh lagi ra'yu. Ketika wahyu telah disempurnakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tak butuh lagi ra'yu, baru diangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasul telah diangkat, maka jelas maknanya wahyu telah sempurna. Udah. Ya? Walau kana ar-ra'yu aula min as-sunnah, andai saja pendapat-pendapat akal itu lebih utama daripada dogma sunnah, lakana batinal khuffaini aula bil mashi min zahirihima. Niscaya alas sendal, alas khuf itu lebih utama untuk diusap daripada punggungnya khuf. Yani mashul khuf ini untuk mengganti ketika membasuh kaki, ya, mashul khuf. Jadi kalau pakai sendal atau sepatu untuk berjalan, boleh kita berwudu dengan membasuhnya saja, mengusapkan air pada sendal kita atau pada sepatu kita. Asal sholatnya pakai itu, jangan pas sholat dibuka. Ngaco itu mah. Ini lagi wudu, sosokan kaos kakinya dielak, tapi pas sholat kaos kakinya dibuka. Aduh, ngajinya di sana sih loh. Bahwa jadi nanggung tuh. Jangan pakai. Maksud gitu, kayak orang yang camping biasanya. Asal ada syaratnya,
waktu awal mau pakai kaos kaki sama sepatu itu, waktu mau pakai khuf apapun itu namanya, udah wudu dulu, udah suci dulu, waktu awal pakai, ya, wudu dulu, suci, baru pakai. Nah, pakailah. Batas maksimal 3 hari. Oke, nanti lagi mau pipis, buang air dan lain-lain, cukup berwudu dengan membasuh khufnya, nggak usah membasahi kakinya. Oke, dapat dipahami? Nah, sunnah ini mutawatir ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diantara ciri ahli bidah adalah menolak syariat mashul khuf tuh akhirnya. Ya? Maka beberapa buku akidah masuk ke dalam pembahasannya mashul khuf. Dikarenakan apa? Di antara penyimpangan-penyimpangan yang terjadi adalah di mana ahli bidah mensyiarkan pengingkarannya terhadap disyariatkannya mashul khuf tuh. Sementara buku akidah ini kan disusun sengaja. Bab-bab yang ada adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di antara umat, begitu kan? Ya, no. Nah, di mashul khuf, teknisnya pun disepakati bahwa ketika membasuh kaki, membasuh khuf kita ketika berwudu, itu basuh bagian punggungnya. Bagian punggungnya nih, punggung kaki nih, tuh, bagian sininya. Oke? Andai saja agama ini dengan akal, tidak dengan dogma wahyu, maka yang dibasuh harusnya alasnya. Yang kotor apa? Yang lebih worthy untuk dibasuh yang mana? Sebenarnya alasnya kan. Tapi agama ini tidak dengan wahyu, tapi dengan sima'i, apa yang kita dengar dari Allah, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan dogma. Maka lebih utama, maka ya ini fenomena ini menjelaskan bahwa agama ini tidak dengan akal. Akal mulia nggak? Akal mulia, cuma digunakan untuk ngikutin dogma, bukan untuk membantah dogma, gitu. Ya, ini bedanya ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Ya, takdim an-nusus, mengedepankan nas-nas, ya, tidak mengedepankan akal. Kalau agama ini dengan akal, ya, hanya dengan akal sehat manusia, ngapain Allah nurunin kitab, ngutus Rasul? Ngapain? Akal hal yang telah ada pada manusia. Hah? Kalau agama ini dengan akal, kafir menang banyak dong. Akalnya lebih maju, teknologinya maju, kita suwe, kita ketinggalan. Iya kan? Ini agama nggak pakai itu, tapi pakai iman. Yaitu apa? Keimanan kita atas dogma yang datang dari kitabullah, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana keterangan yang datang dari salafus saleh radhiyallahu anhum. Wa dzalika li anna ad-dina mabnahu 'ala al-ittiba' la al-ikhtira'. Dikarenakan agama ini itu dibangun di atas al-ittiba', ngikutin contoh yang datang. La al-ikhtira', bukan inovasi, bukan improvisasi juga, bukan bikin-bikin. War-ra'yu fil ghalib mazmum, dan ra'yu umumnya itu mazmum, tercela. Lianna katsiran min umuriddin la yahtadi ilaiha al-aqlu bimufradih. Dikarenakan nantinya banyak poin-poin agama yang tidak bisa manusia sampai kepada kesimpulannya hanya dengan akalnya. Itu nggak bisa. Kalau dia menjadikan akalnya patokan, akhirnya dia mengingkari hal tersebut. Oke, ada beberapa hal yang didogmakan agama sesuai dengan akal manusia. Ya, oke nggak? Oke. Tapi ketika nanti ada hal-hal yang akal manusia nggak nyampe, gimana? Kita mau bantah dogma tersebut? Ya, ini masalah nanti orang yang sangat rasional, ya, sangat rasional. Oke? Pagi-pagi nih tahu-tahu ente hidup sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasul. Pagi-pagi tahu-tahu Rasul bilang sama ente, tahu-tahu nih Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Riyad, masalah, Anda semalam diajakin Jibril jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh, ini pakai onta 2 bulan bro. Terus ke Sidratul Muntaha, ini ketemu Nabi Fulan, tembus langit 7 ke Sidratul Muntaha. Ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, perintah bolak-balik antara Allah dan Musa alaihi salam. Oke, nawar jumlah balik lagi ke Masjidil Haram, Mekah. Semua ini terjadi dalam satu malam, ya Riyad. Ana orang yang rasional. Apa yang ana akan katakan?
Akhirnya Anda memilih untuk meninggalkan agama Muhammad. Dan terjadi betul. Beberapa orang yang nggak kuat akidahnya keluar lagi dari Islam dan menuduhkan kegilaan kepada Rasulullah SAW. Wah, sebagaimana dituduhkan Rasul kegilaan, kesurupan, penyihir, dan lain-lain. Celaka nggak akhirnya kalau menjadikan akal sebagai patokan? Iya kan? La siyama anna al-uqula tatafawat fi idrakiha wa fil mu'athirati fiha wa ra'yu qad yuhmad. No. Apalagi akal manusia ini beda-beda lagi levelnya, kadarnya, kekuatannya dalam memahami. Iya kan? Terus akal siapa? Kalau agama ini dengan akal siapa yang mau diikutin? Iya kan? Wa ra'yu qad yuhmad. Tuh. Qad yuhmatu, ra'yu qad yuhmad. Iya sih pendapat akal. Sometimes yuhmad, kadang mulia, memang kadang dimuliakan, dibenarkan. Iya kan? Kalau kebenaran sesuai dengan dogma kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pas lagi enggak, ayo mana yang mau diikuti? Iya kan? Qad yuhmad. Gitu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Udah ikutin aja yang udah ada contohnya. Jangan bikin-bikin hal baru. Faqad kufitum. Sungguh udah cukup bagi kalian. Alaikum bil atiq. Kalian pegang teguh, kalian harus mengikuti al-atiq. Al-atiq yang kuat, yang jelas, yang benar, yang kuat, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum berkata, "Kullu bid'ah dhalalah." Semua hal yang baru-baru dibikin manusia itu sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanah. Kalaupun para manusia melihat hal tersebut hasanah, nice, good, why not, gitu, benar, baik, tapi tetap ia sesat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang ngomong. Wa madam hadithi an athar al-bid'ah fi qat'i tariq ala talib as-sirat al-mustaqim fa innani adhkur athar ibn Abbas fi dhalik yadullu ala si'at ilmi as-sahabah fa an Uthman ibn Hadir qala dakhaltu ala ibn Abbas fa qultu awsini fa qala na'am alayka bi taqwallah wal istiqamah wal athar ittabi' wa la tabtadi'. Ya salam, radhiyallahu anhu. Udah, ngerti kan? Oh, belum ya, ya. Nah, pas lagi kita ngomongin bid'ah dan efek bid'ah nih di dalam menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus, kebenaran, oke? Maka aku sebutkan juga riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan hal ini. Yang dimana hal tersebut menunjukkan betapa luasnya ilmu para sahabat radhiyallahu anhum. Diriwayatkan dari Uthman bin Hadir, ia berkata, suatu hari aku mampir ke rumah Ibnu Abbas dan aku menghampirinya radhiyallahu anhu. Aku pun berkata kepadanya, "Ausini, wasiati aku." Tuh, demikian seseorang ketemu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Harus wasiati aku." Begitu kan? Ya? Sakal Ibnu Abbas pun berkata, "Na'am, iya, baiklah. Alaika bitaqwallah. Kau harus menjaga ketakwaanmu kepada Allah. Wal istiqamah wal athar. Kau harus bertahan di atas jalan yang lurus dan ikuti athar." Yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ittabi', ikuti aja udah itu yang udah ada contohnya. Wala tabtadi'. Jangan bikin-bikin yang baru-baru lagi udah. Zen? Ya? Fata'ammal hadha, maka coba serapi perkataan ini. Fa innahu jamma' lahu amrayn. Sesungguhnya Ibnu Abbas menyimpulkan bagi Uthman Ibnu Hadir dua perkara. Yang pertama, agar ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini maknanya agar ia menjaga keikhlasan. Bertakwalah kau kepada Allah, yakni jagalah keikhlasanmu kepadanya. Artinya gini,
Oke, li'annaha qurinat bil ittiba, dikarenakan setelah perintah bertakwa disuruh perintah untuk mengikuti sunnah dan athar. Berarti makna takwa ini adalah ikhlas ibadah kepada Allah. Nah, ini saling menyempurnakan satu sama lain maknanya. Begitu. Dikarenakan direndengkan dengan perintah dan wasiat selanjutnya, nyaeta yaitu cenah. Tuh ada cenahnya di sini nih. Ada cenah bil ittiba, yaitu dengan ittiba. Wal ittiba, dan yang kedua yaitu apa? Perintah untuk berittiba, alladzi huwa ma'na siratal mustaqim kama sabaq. Yang maknanya adalah berbicara tentang jalan yang lurus, mengikuti jalan yang lurus sebagaimana telah dicontohkan Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana telah kita jelaskan. Ya. Summa hadzarahu mimma yudad dzalik. Setelah itu Ibnu Abbas memperingatkan dari apa yang bertentangan dengan dua poin awal itu tadi. Yaitu apa? Al-bid'ah. Yaitu apa? Bid'ah. Hakadha kana ammah kalam as-salaf jami'an mani'an ala wajazatih. Ibnu Abbas kemudian radhiyallahu anhu memperingatkan orang yang meminta wasiat kepadanya tersebut, Utsman bin Hadir rahimahullah, dari apa? Dari hal yang merusak keikhlasan, merusak sunnah, merusak ittiba'nya kepada salafus saleh, yaitu apa? Bid'ah. Demikianlah banyaknya perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, para salaf, jami'an mani'an ala wijazati. Perkataannya, kalaupun sangat singkat redaksinya, namun menghimpun Islam secara keseluruhan. Ya? وقد كان السلف الصالح يشتدون على من يبتغي أقوال الرجال ليزاحم بها أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما سمت مرتبة هؤلاء الرجال الأفاضل. Dan sungguh para salafus saleh mereka berkeras atas orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapat para tokoh yang dengan itu dia mengebelakangkan hukum-hukum yang jelas telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tingginya pun dan betapa mulia pun para tokoh tersebut dan kita agungkan, namun tetap para salafus saleh mengedepankan perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan dulu sampai sekian. Ya.